Inilah tips hilangkan sifat boros saat kamu belanja online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman di sini ada yang suka belanja online atau udah mulai bergeser nih kebiasaan belanja yang offline terus ke online gitu ya. Tapi sampai pay letternya numpuk. Jadi kamu harus hilangkan sifat buruk ini ya supaya tidak terjerat hutang pay letter. Mengendalikan sifat boros saat belanja online bisa menjadi tantangan apalagi karena banyaknya godaan dan diskon, flash sale, dan kemudahan transaksinya. Nah, berikut beberapa tips dari Mbak Nur yang insya Allah bisa mengatasi atau mengantisipasi sifat borosmu. Yang pertama, tetapkan anggaran dan prioritas. Buatlah anggaran khusus untuk belanja online setiap bulan dan tentukan prioritas kebutuhan utama. Dengan begitu, kamu bisa membatasi pengeluaran hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Yang kedua, hindari add to cart. Terlalu cepat. Coba simpan barang ya di wishlist atau biarkan di keranjang belanja tanpa langsung membelinya. Tunggu beberapa hari dan lihat apakah kamu masih merasa butuh barang tersebut sehingga seringkali keinginan untuk membeli berkurang setelah jeda ini. Nah, yang keempat, gunakan aplikasi keuangan untuk memonitor pengeluaran. Ada banyak aplikasi keuangan yang bisa membantu melacak pengeluaran. Dengan melihat laporan pengeluaran, kamu akan lebih sadar seberapa banyak uang yang sudah digunakan untuk belanja online. Yang keempat, unfollow akun atau newsletter diskon. Seringkali email promosi atau akun media sosial brand adalah pemicu untuk belanja. Cobalah unfollow atau berhenti berlangganan newsletter agar kamu tidak terus-menerus tergoda dengan diskon atau promo-promo yang menarik gitu. Nah, yang kelima, fokus pada kebutuhan bukan keinginan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah benar barang yang ingin dibeli itu benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan? Nah, berlatih untuk membedakan keduanya bisa membantu kamu lebih bijak dalam berbelanja. Yang keenam, beri batas waktu untuk belanja. Tentukan waktu tertentu untuk berbelanja, misalnya 1 kali dalam seminggu atau hanya saat ada kebutuhan mendesak saja, dan hindari terlalu sering membuka aplikasi belanja. Yang ketujuh, bayar dengan metode yang membuatmu lebih sadar. Cobalah untuk menggunakan metode pembayaran yang lebih terasa saat digunakan, seperti kartu debit atau bahkan dompet digital dengan saldo yang terbatas. Cara ini bisa membuat kamu lebih merasa ketika melakukan transaksi atau lebih kerasa nih ketika kamu melakukan transaksi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, lama-kelamaan kamu bisa membangun kebiasaan yang lebih bijak dalam berbelanja online. Nah, teman-teman, sebagai seorang muslim, kita itu enak loh. Semua itu dijaga sama Allah, termasuk penjagaan dari Allah terhadap sifat boros kita. Dalam Islam ada beberapa amalan yang insya Allah bisa membantu, ketika dilakukan itu bisa membantu menjaga diri dari sifat boros dan membangun sikap hemat. Berikut beberapa amalan yang bisa teman-teman coba untuk menjaga diri dari sifat boros. Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah, hati kita akan menjadi lebih tenang dan terbimbing untuk selalu introspeksi diri. Meminta ampun kepada Allah juga dipercaya bisa membuka pintu rezeki dan menjaga kita dari sifat boros. Yang kedua, membaca surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini mengingatkan bahwa sifat boros adalah sifat yang disukai oleh setan. Merenungkan makna ayat ini secara mendalam bisa menjadi pengingat agar kita menghindari sifat boros. Adapun artinya berbunyi, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi gak mau kan menjadi saudaranya setan? Yang ketiga,
Doa agar diberi kecukupan dan dijauhkan dari keborosan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan doa yang bermakna memohon kecukupan, perlindungan dari kemiskinan, dan penghindaran dari sifat boros. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, yang keempat, mengamalkan sedekah. Bersedekah bisa membantu kita untuk lebih menghargai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan sifat qanaah. Sifat qanaah itu artinya sifat merasa cukup. Sedekah juga bisa menjadi cara untuk membersihkan harta dan meningkatkan kesadaran kita untuk menggunakan uang dengan bijak. Yang kelima, zikir di pagi dan sore hari. Memperbanyak zikir seperti membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap pagi dan petang. Insya Allah bisa menjaga hati kita tetap fokus pada Allah. Zikir ini bisa juga menenangkan hati agar terhindar dari godaan membeli barang-barang yang tidak perlu. Kalau Mbak Nur biasanya rutin mengamalkan amalan ini menggunakan tasbih ar-ruqyah. Salah satu tasbih keberkahan yang insya Allah bisa memiliki banyak manfaat yang sangat-sangat luar biasa, dan alhamdulillah banyak juga teman-teman yang sudah terbantu kehidupannya setelah mengamalkan spirit tertentu dengan menggunakan tasbih ar-ruqyah. Nah, yang keenam, selalu bersyukur. Memperbanyak rasa syukur atas apa yang kita miliki akan membuat kita merasa cukup dan mengurangi keinginan untuk boros. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas setiap rezeki yang Allah berikan dan niatkan untuk menggunakannya dengan bijak. Yang ketujuh, kalau kamu tiba-tiba ingin belanja nih ya, lapar mata gitu, buru-buru deh ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Dengan mengamalkan amalan-amalan ini, insya Allah kita akan lebih mudah mengendalikan diri dari sifat boros dan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jika teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut, silakan hubungi Mbak Nur. Nomornya bisa teman-teman lihat tertera di dalam video ini ya. Sekian kajian kali ini, mari bersama sukses dan kita di jalan Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.